pelajaran banget buat kami, terutama buat aku as a director. Next time kalau misalnya mau syuting di negara 4 musim, akan datang untuk mengecek lokasinya ketika musim yang pengen di syuting yang sama. Karena warnanya akan berbeda sekali, apalagi untuk negara 4 musim. Jadi ketika kami pergi ke sana untuk cek-cek lokasi itu ketika musim autumn. Ketika kita balik ke sana itu udah mau masuk winter ya. Spring, tapi udah nggak ada daun. Kebalik. Jadi yang pas kita datang itu lagi nggak ada daun. Lagi pohonnya tuh kayak kering semua gitu. Nah pas kita ke sana hijau semua. Jadi kalau tadi teman-teman merasakan ada yang kayak hijau banget gitu. Nah itu tuh ya memang saya juga masih belajar untuk bisa gimana nih ya gitu. Ternyata ketika kita datang, gambar yang kita present ketika kita lagi meeting gitu di Jakarta itu adalah gambar ketika warnanya yang sedang coklat. Art director atau production designer karena hampir seluruhnya itu scene-nya di eksterior. Jadi mungkin production designer juga nggak bisa berbuat banyak. Jadi kita membawa line producer dan unit production manager untuk berkoordinasi dengan co-producer kami di Korea, ngebahas logistik, lokasi, perizinan dan segala macam. Kemudian pas udah mau syuting, rombongannya dipecah dua. Jadi rombongan yang berangkat duluan itu ada tim kamera, selain tim produksi, tim kamera dan tim artistik itu berangkat duluan bersama kami. Kemudian para pemain, make up, kostum itu berangkat beberapa hari kemudian kita syuting di sana. Jadi kira-kira step by stepnya kayak gitu. Tapi ya emang benar sih idealnya di negara 4 musim teman-teman cek lokasi itu sama dengan bulan di mana nanti syutingnya akan diselenggarakan. Gitu. Ketika menuliskan karakter, aku tergelitik untuk membuat main karakter ini adalah seorang perempuan yang tidak alfa. Iya. Jadi ketika dia alfa, kadang kita jadi susah untuk bisa relate sesama perempuan gitu kan ya. Jadi kayak ada kayak barrier, jadi dia kayak lebih tinggi gitu dari kita. Kadang-kadang kalau dia either sama atau lebih rendah, itu tuh kita jadi kayak ngerasa I can relate to that character gitu. Itu yang pertama. Jadi pas kita nge-cast pas aku juga udah pengen banget Luresha yang mainin dia, aku bilang gitu, Teh ini beda ya sama karakter yang lo sering mainin yang alpha banget. Ini lo adalah orang yang bisa dibilang labil gitu ya, people pleaser, gak berani ngomong gitu, jadi takut gitu, ngikut-ngikut aja gitu. Ini akan jadi kayak gitu, karena aku pengen si main karakter ini justru bukan seseorang yang kayak kuat banget gitu. Nah itu diimbangi dengan teman-temannya. Tara dan Kikan itu dua-duanya pastinya lebih kuat, lebih outspoken daripada Dea gitu, tapi dengan caranya masing-masing. Kalau Tara mungkin kita bisa lihat dari appearance-nya aja udah berbeda banget gitu sama mereka gitu. Dia yang lebih memperhatikan penampilan luarnya. Tapi aku belajar kalau orang yang kadang-kadang orang yang paling memperhatikan luarannya banget itu adalah orang yang dalamnya kemungkinan insecure. Jadi kayak dia malah jadi takut apakah cowok-cowok yang mendekati dia itu benar-benar mendekati dia karena sifatnya, karakternya, atau karena melihat penampilan luarnya. Itu yang membuat Tara menjadi sulit untuk bisa menjalin hubungan dengan cowok, karena dia selalu ada ketakutan di dalam kepalanya kayak ini bener nggak ya, dia tulus nggak ya gitu. Sedangkan kalau Kikan dibuat menjadi cewek yang emang udah pas nemu Eka gitu, ya udah gitu. Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Jadi Kikan sama Tara itu nggak nyambung. Yang satu udah merasa kalau bisa kok gitu stay dengan satu laki-laki, tapi yang satu lagi kayak yang mana ya yang paling baik ya gitu. Jadi ketika Dea yang mendapatkan situasi ini, itu bisa memecah kubu antara yang satu dengan yang lain. Ketika semuanya sama, punya pemikiran yang seragam, tidak akan terjadi konflik dan cerita tidak akan berjalan dengan ya mungkin akan berjalan tapi tidak ada dinamika, naik turunnya jadi kurang. Makanya itu dibikin Tara seperti ini, Kikan seperti ini,
di clash, digabungin dengan situasi yang diterima oleh Dea gitu. Jadi itu yang aku coba untuk petakan dari awal, bagaimana tiga sahabat ini bisa membangun chemistry dengan keragaman mereka, tapi juga pada akhirnya mereka menerima kalau mereka tuh berbeda, tapi ya mereka saling menerima aja satu sama lain. Itu sih kalau yang tiga main karakter itu. Terima kasih. Ketika ada tiga orang sahabat dengan umur yang sama, akhirnya aku mencoba untuk membreakdown bagaimana umur yang sama ini tapi dia bisa punya journey yang berbeda. Makanya Kika tadi langsung nemu ya kan, cowok langsung nikah gitu habis selesai kuliah langsung punya anak. Sedangkan Tara yang tadi susah banget mau nyari, sedangkan Dea belum berani untuk langsung menikah atau membuat keluarga baru karena dia masih memikirkan Sakti adiknya gitu, karena mereka tinggal berdua gitu. Prosesnya susah untuk diungkapkan gimana ya caranya. Jadi ketika aku udah di depan laptop gitu, biasanya itu aku nulis itu sama, sistemnya sama. Nyiapin anak-anak pergi sekolah dulu. Jadi ini adalah untuk ibu-ibu yang merasa gue nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa bu, tenang bu. Jadi beresin dulu anak-anak pergi sekolah. Ketika itu rumah udah sepi, nah di situ akhirnya buka laptop, ya udah mulai menulis gitu. Aku nggak tahu kenapa tapi masing-masing karakter ini udah punya suaranya masing-masing di dalam kepala. Jadi ketika aku membuat sebuah situasi, Tara tuh akan udah ngomong dengan gayanya Tara. Kikan akan ngomong dengan gayanya Kikan, dan Dea juga. Aku nggak tahu gimana cara prosesnya. I cannot explain the process gitu. Gimana ya? Semuanya udah ada di sini, jadi itu tadi udah hampir kayak gila ketika mereka hilang, ketika mereka udah nggak ada bersuara di dalam kepala. Itu sesuatu yang kayak sangat-sangat kehilangan karena aku tidak berproses dengan teknis, jadi prosesnya dengan rasa, dengan menurut aku Kika tuh akan kayak gini. Nah itu di awal kan di build tuh, tapi ketika itu sudah berjalan mereka udah ngomong sendiri. Mereka akan ngomong kayak gini, bukan kayak gini gitu. Itu tidak bisa dijelaskan sih kayaknya ya. Kalau teman-teman menulis, teman-teman membuat cerita, mungkin menggambar, teman-teman akan ngerasa kayak kok tangannya bisa kayak ke arah sini, bukan ke arah sini. Kok ngetiknya bisa mengungkapkan kata-kata ini gitu. Kayak tadi kan kenapa bahasanya walaupun ini ada drama Koreanya, tapi kok bahasanya bisa tetap Indonesia segala macam. Aku gak tahu gimana ya ngejelasin ya. Udah dalam kepala gitu semuanya gitu. Ya dan untungnya sih dibantu sama para cast yang gila banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka. Kayak aku gak usah berusaha terlalu keras untuk bisa jadi aku lakukan adalah bukan mendirect mereka, tapi berdiskusi dengan mereka tentang karakter. Jadi ketika mereka sudah kenal sekali dengan karakternya, tahu sekali karakter ini maunya gini, itu lebih enak untuk berjalan ketika syuting gitu. Daripada mendirect jangan begini tapi begini gitu. Mungkin ada lah ya sesekali, tapi menurutku pemahaman para cast terhadap karakter mereka masing-masing tuh sangat-sangat dalam. Jadi itu yang kita lakukan. Reading itu bukan hanya membaca tapi juga berdiskusi. Masing-masing scene kita diskusikan. Kenapa dia kayak gini? Harusnya dia kayak gini. Enggak. Kalau gini gimana menurut lo? Iya sih, oke, gue diemin dulu ya gitu. Gue endapin dulu ya. Apalagi Bimo tuh. Karena layernya paling banyak, jadi dia yang paling harus mengendapkan dulu berbagai scene gitu di dalam kepalanya. Dan juga ya itu, kita diskusi terus sampai mabuk. Mabuk saja. Ya, itu sih. Terbox karena ada anak Sinekrip review di scorefilm.com. Sip, thank you teman-teman CTSDK, sukses. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Thank you. Perlu foto bareng lagi nggak, guys? Boleh? Hah? Udah, tuh. Udah, oke, bubar. Udah. Dadah semuanya.
Selamat malam.